Bab 3411. Sambil berbicara, Teresa menyeret Putri Summer di belakangnya dan tertawa terbahak-bahak, menghadap Blackjack. Ayo cepat. Teresa tertawa terbahak-bahak hingga air matanya mengalir di pipinya. Ia berdoa dalam hatinya, Blackjack, tanyalah aku kenapa aku tertawa. Jangan datang tanpa mengatakan apapun, kami benar-benar akan celaka. Menghadapi tawa Teresa yang aneh dan lancang, Blackjack ragu-ragu. Dia mengerutkan kening dan menatap Teresa, yang penuh dengan kekurangan dan tampak seperti dia bisa ditikam sampai mati kapan saja. Dia bertanya dengan serius, apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakanmu karena menjadi cacing yang menyedihkan. Teresa menatap Blackjack dari atas ke bawah dengan penuh rasa jijik dan kasihan. Dia mendecakkan lidahnya dan menggelengkan kepalanya. Aku baru saja mengetahuinya. Ternyata, kaulah yang paling menyedihkan di antara kami. Dari awal hingga akhir, kau tidak pernah merasakan perasaan menjadi pria sejati sedetik pun. Kau cacing yang menyedihkan. Kau ada di masa lalu, kau ada di masa kini, dan kau akan selalu ada di masa depan. Aku, menyedihkan. Blackjack tak kuasa menahan tawa. Ia membuka tentakelnya yang tampak seperti lengan iblis dan melepaskan kobaran api perang, seraya ia menyatakan, aku memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Bahkan yang disebut ahli terbaik dari Blood War Demon Sector, Grandmaster Cooper, telah kuinjak-injak. Bahkan kau bukanlah tandinganku saat kau menerima warisan dari Crimson Queen. Sebentar lagi, aku akan dapat menyatukan sektor setan darah, memimpin dunia yang mulia, dan akhirnya menyatukan seluruh alam semesta Zamrud. Pada saat itu, semua orang akan gemetar ketakutan di bawah aumanku. Setiap kata yang kukatakan dapat menyebabkan kepala ribuan orang jatuh ke tanah dan menimbulkan badai darah. Aku menyedihkan. Belum lagi begitu banyak wanita cantik yang telah tunduk padaku dan bahkan menawarkan hidup dan jiwa mereka kepadaku. Aku hanyalah seorang pria di antara para pria. Apakah aku menyedihkan? Hahaha, ini benar-benar lelucon terbesar di dunia. Kamu baru saja mengatakan hal yang sama kepada Suster Summer, tapi kami tidak menyadari adanya masalah. Sekalipun kamu bisa menaklukkan Emerald Universe, sekalipun kamu tak terkalahkan, sekalipun kamu bisa menarik setengah dari mamalia betina di Emerald Continent, siapakah kamu sebenarnya? Apakah Blackjack atau Devourer? Pikirkan baik-baik. Semuanya adalah pekerjaan Devourer dan target Devourer. Itu sama sekali tidak ada hubungannya denganmu, bukan? Pada akhirnya, kamu hanyalah boneka yang dipilih secara acak oleh Devourer. Atau lebih tepatnya, kamu cukup beruntung untuk bertemu Devourer secara tidak sengaja. Bahkan jika bukan karena kamu, Tom, Dick, atau Harry manapun bisa melakukan segalanya dengan bantuan Devourer, bukan? Api yang membakar di sekitar Blackjack tiba-tiba meredup seolah-olah baru saja bertemu seember air dingin. Wajahnya berubah seolah-olah dia telah dicambuk oleh kata-kata Teresa. Mulutnya terbuka dan tertutup, seolah-olah dia adalah seekor ikan yang berjuang di pantai. Dia gagal memberikan bantahan untuk waktu yang lama. Yang punya kekuatan adalah Devourer. Yang menaklukkan gadis-gadis bodoh dengan kemampuan istimewanya adalah Devourer. Yang melintasi batas waktu untuk datang ke sini dengan ambisi, merekonstruksi kekaisaran Devouring, adalah Devourer. Yang mengalahkan Grandmaster Kuba dan menghajarku dengan sangat menyedihkan, yang menerima pujian dari ribuan iblis, yang kagum dan yang takut, adalah Devourer. Bagaimana denganmu, Blackjack? Kamu ini sebenarnya apa? Teresa terus membedah pikiran Blackjack dengan kata-kata yang paling tajam. Master Devourer, memang nama yang misterius dan mendominasi. Coba kulihat. Bahkan jika kau membunuhku sekarang dan mewujudkan ambisi Devourer selangkah demi selangkah, kau akan membangun kembali apa yang disebut Devouring Empire di atas fondasi Emerald Universe dan bahkan memperluas Devouring Empire ke seluruh alam semesta, sehingga menciptakan sejarah yang sama sekali berbeda. Jadi apa? Akankah nama, Blackjack, tertinggal dalam buku sejarah periode sejarah yang baru ini? Tidak akan. Sama sekali tidak perlu. Satu-satunya yang akan tertinggal dalam buku sejarah adalah Master Devourer. Mereka yang dipuji, dikutuk, dicintai, dibenci, didukung, dan ditentang akan selalu menjadi Master Devourer. Bagaimana dengan Blackjack? Siapa yang akan mengingat, siapa yang akan peduli, dan siapa yang akan mencintai atau membencimu? Kau hanyalah cacing yang menyedihkan, inang yang pernah digunakan Master Devourer saat ia lemah, tikus yang selamanya tak bernama. Diam, berhenti bicara, diam. Wajah Blackjack benar-benar berubah. Tentakelnya berjuang seperti cacing tanah di bawah sinar matahari dan mengeluarkan asap hitam. Tampaknya ada kekuatan di dalam tubuhnya yang mencoba mengendalikan tentakel untuk menyerang Teresa, tetapi kekuatan lain menghentikannya dan menyerang balik dengan lemah melalui kata-kata. Apakah kau mengatakan bahwa aku mendapatkan semua ini hanya karena kekuatan Devourer? Bagaimana denganmu? Bukankah kau hanya berdiri di hadapanku karena warisan dari Crimson Queen? Apa yang membuatmu berpikir bahwa kau memenuhi syarat untuk menjadi orang yang suka mencela? Kau salah. Bahkan tanpa warisan dari Crimson Queen, aku berani berdiri di hadapanmu dan berjuang demi 1 dari 1 miliar kesempatan. Teresa mengangkat kepalanya dan memamerkan otot-ototnya. Wajahnya berseri-seri karena kegembiraan saat dia menyatakan dengan tegas, bahkan tanpa warisan dari Crimson Queen, aku tetap Teresa. Aku masih memiliki kebanggaan dan keberanian yang tak tertandingi. Aku masih bisa memegang pedangku dan bertarung berdampingan dengan saudara-saudariku, kamu, takdir, dan alam semesta sampai akhir. Tapi bagaimana denganmu, Blackjack? Siapakah dirimu yang sebenarnya tanpa binatang pemakan itu? Tanyakan pada dirimu sendiri, Blackjack. Jika bukan karena Devourer, apakah kamu akan memiliki keberanian untuk melawan Grand Monarch Cooper sampai akhir? Apakah kamu akan memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk menarik begitu banyak gadis? Apakah kamu berani bermimpi menaklukkan dunia dan mengendalikan takdirmu sendiri? Apakah kamu akan menjadi pria sejati?
Saya, Blackjack berkeringat deras, gemetar karena marah atau malu. Kau tak perlu menjawab pertanyaan itu. Sekalipun kau mencoba menipuku, kau tak akan pernah bisa menipu dirimu sendiri. Teresa berkata, aku sudah melihat banyak pria sepertimu. Yah, tidak banyak, tapi aku pernah melihat satu. Jadi, aku tahu persis apa yang dipikirkan pria sepertimu. Bagi orang-orang seperti Anda, semakin Anda mengucapkan hal-hal seperti pria sejati, atau pria di antara pria, semakin berarti Anda tidak percaya diri dan tidak memahami arti sebenarnya dari pria. Semakin menarik dirimu, semakin banyak gadis yang kau tarik, dan semakin besar haremmu, semakin bersalah dirimu. Kau tidak akan dapat menemukan jalanmu sendiri, dan kau harus membuktikan dirimu dengan cara seperti itu sebelum kau meragukan dirimu sendiri lagi dan lagi. Semakin mengintimidasi dirimu, semakin pengecut dirimu sebenarnya. Kamu mengaku akan menaklukkan ini dan itu, bahwa kamu akan menjadi raja, dan bahwa kamu akan menjadi Master of Swallowing atau Canon King of the Star Ocean. Namun pada kenyataannya, kamu tidak pernah benar-benar melihat dan memahami takdir. Kamu hanya mengambang tanpa tujuan di tangan takdir. Blackjack, buka matamu dan lihatlah. Apakah ini benar-benar takdir yang kau inginkan? Bahkan jika itu yang kau inginkan, apakah kau benar-benar ingin mendapatkan semuanya dengan cara seperti itu, seperti boneka Devourer, alih-alih merebus darahmu dan membakar hidupmu seperti yang dilakukan pria sejati? Bab 3412. Diam, berhenti bicara, diam, diam, diam. Blackjack menjadi marah karena malu. Tentakel di sekujur tubuhnya mengembang lagi, membuat tubuhnya yang tadinya diikat oleh tentakel itu tampak kecil dan bahkan agak panik. Ribuan lengan iblis menyerang Teresa dan menjatuhkannya berkali-kali, sebelum melancarkan serangan tambahan di udara. Serangan seperti badai itu mengejutkan Teresa. Saat dia jatuh ke tanah, baju besi logam cair di tubuhnya hampir runtuh. Tetapi masih ada penghinaan di sudut mulutnya, dan rasa dingin di matanya belum mereda. Kau bisa membunuhku, tetapi bukan dirimu yang sebenarnya yang membunuhku, melainkan sang pemakan. Kau bisa menaklukkan seluruh benua Zamrud dan bahkan seluruh alam semesta Zamrud, tetapi bukan dirimu yang sebenarnya yang mendirikan tujuan besar seperti itu, melainkan sang pemakan. Teresa mencibir, kamu juga bisa bersenang-senang setiap malam dan meminta begitu banyak gadis untuk melakukan apapun untukmu. Wow, sekilas, itu adalah kehidupan seperti mimpi yang tidak bisa diminta oleh semua pria di dunia. Tapi pikirkan baik-baik, siapa yang bersenang-senang setiap malam dan menikmati gadis-gadis? Atau apakah itu Devourer? Kamu, Blackjack yang sebenarnya, hanyalah cacing menyedihkan yang mengawasi segalanya sambil meringkuk di tentakel Devourer, meneteskan air liur. Diam, diam, wajah Blackjack tertanam dalam di tentakel itu. Wajahnya begitu bengkok hingga dia hampir menangis. Dia meratap, akulah sang pemakan. Kita adalah satu. Tidak, kamu tidak. Kau tidak dipilih oleh Devourer karena keberanianmu, tekadmu, karismamu, atau hal unik lainnya, kata Teresa dingin. Itu hanya kebetulan. Devourer dapat menemukan 10.000, Red Jack, Yellow Jack, dan Green Jack, untuk menggantikanmu kapan saja. Tanpamu, binatang pemakan itu akan tetap menjadi binatang pemakan dan dapat mewujudkan ambisinya serta berevolusi menjadi penguasa menelan. Namun, tanpa binatang pemakan itu, siapakah dirimu? Aku. Tentakel Blackjack masih berusaha menyerang Teresa, tetapi dihalangi oleh kekuatan lain di dalam tubuhnya. Ia basah oleh keringat dingin dan napasnya terengah-engah. Siapakah aku? Siapakah aku tanpa binatang buas itu? Setiap dari kita dilahirkan dengan sesuatu yang unik dan membuktikan bahwa kita adalah diri kita sendiri. Teresa berkata, saya percaya bahwa Blackjack yang asli di masa lalu memiliki sesuatu yang tidak dapat digantikan oleh siapapun dan tidak dapat dihapus oleh kekuatan apapun. Sayangnya, ketika Anda bersedia menjadi boneka Devourer, Blackjack yang asli dikalahkan oleh kejahatan Devourer. Sejak saat itu, Anda kehilangan jiwa Anda dan menjadi boneka Devourer. Anda tidak lagi memenuhi syarat untuk mengejar apa yang menjadi milik Anda. Aku bukan boneka. Blackjack berjuang untuk memanipulasi tentakel, mencoba membuktikan bahwa dirinya tidak jahat. Mungkin, Blackjack yang asli adalah orang yang lemah dan jorok. Teresa mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan sengaja, kamu selalu merasa rendah diri karena kamu pikir kamu tidak akan pernah bisa mencapai apapun dengan dirimu yang sebenarnya, dan kamu tidak akan pernah bisa memenangkan hati seorang gadis. Apakah itu sebabnya kamu bersedia menawarkan jiwamu kepada sang pemakan dan membiarkannya menelanmu saat dia menemukanmu? Tidak, hentikan. Blackjack sangat terkejut dan langsung membalas. Memang, kamu tidak perlu memiliki rasa rendah diri yang konyol seperti itu, karena aku percaya bahwa setiap pria, tidak peduli seberapa biasa, tidak peduli seberapa jelek, tidak peduli seberapa lemah, memiliki pesona uniknya sendiri. Teresa berkata dengan serius, sekalipun seorang pria terlahir dengan penampilan yang jelek, selama ia memperhatikan olahraga dan sering merawat penampilannya, ia akan selalu mampu memoles sebagian karisma pria yang cerah dan menyegarkan. Ia akan selalu mampu bertemu dengan orang yang benar-benar menyukaimu. Sekalipun seorang pria lemah dalam kemampuan, selama ia cukup tekun dan mau bekerja keras, ia akan selalu mampu meraih kesuksesan kecil. Itu tidak serta-merta berarti bahwa ia akan mampu menaklukkan prestasi besar di seluruh dunia. Mungkin, ia hanya akan menjadi seorang prajurit yang baik, seorang master forger, seorang penembak yang hebat, dan seorang karyawan yang tekun dan berbakti. Namun kuncinya adalah, ini adalah kesuksesan yang menjadi milikmu 100% sepanjang waktu. Ini adalah kesuksesan yang telah kau perjuangkan secara pribadi dengan keringatmu. Ketika Anda memiliki kesuksesan kecil yang 100% milik Anda sendiri dan seorang gadis yang benar-benar mencintai Anda akan menciptakan dunia kecil yang menjadi milik Anda.
Bagi seorang pria sejati, apakah ada hal di dunia ini yang lebih membahagiakan dan lebih memuaskan daripada ini? Namun, sayang sekali, Blackjack, kau menghancurkan kemungkinan itu dengan tanganmu sendiri. Kau membunuh dirimu yang sebenarnya, dengan tanganmu sendiri, yang juga membunuh kesempatan gadis yang kau takdirkan untuk menemukanmu. Ya, sepertinya kau dikelilingi oleh begitu banyak gadis cantik yang mendengarkan setiap perintahmu dan bahkan rela mati untukmu. Tapi tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ada di antara mereka yang benar-benar mencintai dirimu yang sebenarnya? Juga, mungkin di bawah kendali Devourer, kamu bisa menjadi penguasa tertinggi benua JDIT, tetapi kamu tidak akan pernah tahu prestasi seperti apa yang akan dicapai Blackjack yang asli, kebahagiaan seperti apa yang akan dia nikmati, dan kehidupan seperti apa yang akan dia jalani tanpa manipulasi Devourer. Bahkan jika cinta sejatimu, gadis yang mungkin jatuh cinta pada Blackjack yang asli, muncul di hadapanmu suatu hari, kamu tidak akan pernah bisa mengenalinya, karena kamu tidak akan pernah bisa mengetahui apakah dia tulus atau dihipnotis oleh Devourer. Hehe, itulah sebabnya aku bilang kau menyedihkan. Di permukaan, kau akan menjadi Raja Dunia, tetapi sebenarnya, kau telah ditinggalkan oleh seluruh dunia. Namun, tidak ada yang bisa disalahkan untuk itu, karena kau telah meninggalkan dirimu sendiri terlebih dahulu. Ah, Blackjack berteriak bagaikan banjir. Darah dan air mata mengalir dari matanya. Tentakel Blackjack dan bilah terbang Teresa bertabrakan lagi. Apakah kau menyerangku atau sang pemakan? Apakah sang pemakan mencoba menghentikanku untuk mengatakan kebenaran karena ia tidak ingin kau mendengar lebih banyak lagi? Teresa menggertakkan giginya. Blackjack, kau tidak perlu mendengarkan Devourer. Kau tidak perlu dikendalikan olehnya lagi. Masih ada waktu. Bangunlah. Kau bisa kembali menjadi Blackjack yang sebenarnya. Kau bisa mengendalikan takdirmu sendiri seperti seorang pria. Tidak, tidak. Blackjack melambaikan tentakelnya dan berteriak seolah-olah jiwanya sedang disentuh. Aku tidak bisa, kau benar, tanpa Devourer, aku hanyalah cacing yang lemah, jelek, dan malang. Awalnya, aku hanyalah tentara bayaran tingkat rendah yang telah kehilangan semua asetnya dan tidak punya tempat untuk lari. Aku bukan apa-apa tanpa Devourer. Tidak ada yang menganggapku istimewa. Tidak ada gadis yang akan jatuh cinta padaku seperti itu. Blackjack, kamu salah besar. Teresa meraung, bahkan dalam kesulitan, bahkan jika seluruh dunia runtuh, seorang pria harus mengandalkan tulang punggungnya untuk bangkit dari jurang dan membalikkan nasibnya yang terkutuk. Tepat pada saat nasib dibalikkan, kecemerlangan seorang pria akan berkembang hingga batasnya. Dalam hal itu, terlepas dari penampilan, kemampuan, atau status, itu tidak masalah. Pasti akan ada seorang gadis yang akan jatuh cinta padamu, si Blackjack sejati yang akan melawan takdir dan tidak akan pernah menyerah. Pembohong, pembohong, semua pembohong. Blackjack meledak dalam kemarahan. Kau berbohong padaku. Tidak ada gadis seperti itu. Jangan pernah berpikir kau bisa menipuku untuk mengeluarkan Devourer dari jiwaku. Aku tidak berbohong padamu. Demi Tuhan, seorang gadis akan jatuh cinta pada Blackjack yang asli. Teresa berteriak, intinya, kamu harus memberi dirimu kesempatan untuk mengungkap Blackjack yang sebenarnya. Kamu tidak bisa bersembunyi di balik bayang-bayang Devourer selamanya dan menjadi cacing yang tidak punya nyali. Aku tidak percaya. Penampilan Blackjack berubah sangat mengerikan, seolah-olah ada sesuatu yang benar-benar terpisah dari jiwanya inci demi inci. Bahkan ribuan tentakel di belakangnya saling menyerang. Matanya yang melotot menatap mata Teresa. Dia bertanya, setengah berharap dan setengah putus asa, Teresa, apakah benar gadis tercantik di dunia akan jatuh cinta pada Blackjack yang asli? Petik 2, petik 2. Teresa merasakan otot dadanya menegang. Wah. Bab 3413. Blackjack menyadari keraguan Teresa. Seolah-olah dia telah ditipu, dia merasa semakin rendah diri dan marah. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya mengikat tubuh dan jiwanya seperti api hitam lagi, membuat wajahnya semakin mengerikan. Lihat, aku tahu kau berbohong. Teresa yang asli tidak akan pernah jatuh cinta pada Blackjack yang asli. Dia berteriak putus asa. Teresa menggigil dan merinding di sekujur tubuhnya. Ya Tuhan, bahkan jika aku, Tuan Hante, harus menerima ujian takdir untuk menjadi pria sejati, mengapa ini ujian yang keterlaluan? Aku tidak menginginkannya, hiks. Teresa ingin menangis. Melihat jiwa Blackjack akan dikendalikan oleh binatang buas itu lagi, Teresa tidak punya pilihan selain berkata, bukan begitu. Kalau mereka berbohong padamu, mereka bisa saja mengatakan, aku suka padamu. Tapi aku tidak bisa mengatakan itu, karena aku pria yang menganggap hubungan sangat serius. Aku harus memeriksa hatiku dan mencari tahu hubungan kita. Benarkah begitu? Blackjack tampaknya telah melihat secercah harapan di jurang yang gelap. Jiwanya yang sebenarnya merangkak keluar dari tentakel sang pemakan lagi. Dia bertanya dengan penuh harap, kalau begitu, apakah kau akan jatuh cinta pada diriku yang sebenarnya, seorang tentara bayaran yang rendah hati, miskin, dan lemah? Teresa kehilangan kata-kata. Dia menghadapi pertempuran paling berbahaya dalam hidupnya. Satu kata yang salah, dan bukan hanya hidupnya sendiri, seluruh benua Zamrud, seluruh alam semesta Zamrud, dan bahkan alam semesta Pangu mungkin akan menghadapi bencana yang tak terbayangkan. Pada saat itu, gambaran klasik guru Yao meyakinkan musuh dengan lidahnya yang fasih muncul di kepala Teresa. Aku, bukan gadis sembarangan. Setelah banyak pertimbangan, sebelum Blackjack kehilangan kesabarannya, Teresa akhirnya membuka mulutnya dengan hati-hati dan berkata, satu kata demi satu, aku sangat serius tentang hubungan. Aku akan setia padamu sampai aku mati. Jika aku berkata bahwa aku mencintai seseorang, itu artinya cintaku takkan pernah padam meski aku tuangkan seluruh air lautan bintang ke dalamnya.
Jika aku mengatakan, aku mencintaimu, begitu mudahnya setelah hanya beberapa hari tinggal bersamamu dan bahkan tidak melihat wajah aslimu, tidakkah menurutmu itu akan menjadi tidak sopan untuk mencintai? Blackjack tertegun sejenak. Teresa terus berbicara tentang cinta. Ia tampak berbicara tentang banyak hal, tetapi ia tidak memahami satu pun. Ia merasa masih ada harapan untuknya. Ia tergagap, apa maksudnya? Mungkinkah kau jatuh cinta pada Blackjack yang asli? Menyebalkan sekali. Dua garis kemerahan muncul di wajah Teresa. Dia menggigit bibirnya karena malu dan memainkan ujung pakaiannya yang terbuat dari logam cair. Dia berkata dengan lembut, aku gadis yang murni. Aku sama sekali tidak punya pengalaman dalam berurusan dengan laki-laki. Sudah cukup memalukan bahwa aku berbicara begitu banyak. Apakah kamu harus mencari tahu sampai ke akar-akarnya? Wah. Blackjack menggaruk kepalanya dengan keras. Tidak peduli seberapa keras tentakel di punggungnya berdesis dan menggeliat, mereka tidak dapat menyerang Teresa lagi. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya mengagumi pria yang terhormat dan berani. Saya mengagumi pahlawan yang cukup berani untuk menyatakan perang terhadap takdir dan seluruh alam semesta. Teresa menatap Blackjack, matanya berbinar penuh harap. Jika kau memang pria seperti itu, aku bersedia berjuang berdampingan denganmu dan menghadapi semua godaan dan ancaman jahat. Kita bisa mulai sebagai teman baik. Kemungkinan besar kita akan berkembang menjadi saudara yang akan hidup dan mati bersama. Teman baik, saudara baik. Blackjack merasa sedikit aneh. Pipi Teresa memerah. Dia menggigit bibirnya dan melotot ke arah Blackjack. Mari kita lakukan dengan perlahan. Jangan terburu-buru. Setidaknya tunjukkan padaku wajah aslimu. Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar dan kembali ke titik ini. Blackjack menundukkan kepalanya karena malu dan berkata, aku yang sebenarnya sangat jelek. Apa yang perlu ditakutkan? Hal terpenting bagi seorang pria adalah memiliki substansi. Teresa menyemangatinya dengan suara keras, di kampung halamanku, ada seorang pahlawan yang bermargali dan bernama Yao. Dia juga tidak menarik, jorok, dan agak cabul, tetapi itu tidak menghentikannya untuk menaklukkan ratusan planet, menaklukkan ratusan kota tanpa kecuali. Dia bahkan menikahi gadis terkuat di kampung halamanku. Blackjack, oh Blackjack, biar ku beritahu sesuatu. Ada banyak gadis di dunia yang tidak peduli dengan penampilan seorang pria. Tapi tidak ada gadis yang menyukai pria yang lemah. Jika kau masih seorang pria dan kau ingin aku menganggapmu hebat, keluarlah dari kendali Devourer sekarang juga dan tunjukkan padaku kemauan dan keberanian Blackjack yang sebenarnya. Aku, bukan, seorang pengecut. Perkataan Teresa menusuk jiwa Blackjack bagai besi yang terbakar. Sambil memegangi kepalanya, dia berjongkok dan berteriak putus asa. Semua tentakel di punggungnya tiba-tiba tegak. Kekuatan merah menyala keluar dari tubuhnya dan menenggelamkan tentakel itu seperti banjir yang tak terkendali. Tentakelnya mendesis, menggeliat, dan meronta seperti cacing tanah yang terkena sinar matahari. Lalu, banyak tentakel yang patah. Jack hitam. Bahkan Teresa tidak menyangka bahwa Blackjack yang asli dapat memiliki tekad yang begitu besar. Jika seseorang mengatakan bahwa pidato tadi sebagian besar hanya permainan kata-kata dan tidak mengandung banyak perasaan yang sebenarnya. Saat ini, Teresa benar-benar terpesona oleh jiwa Blackjack dan dengan tulus ingin menjadi saudaranya. Saat api jiwa Blackjack menyebar, tentakel yang tak terhitung jumlahnya retak dan pecah. Harem yang telah dikendalikan oleh Devourer, termasuk Hela sang naga wanita dan Natasha, akhirnya dibebaskan. Mereka terbangun dari mimpi buruk mereka dengan wajah pucat. Mereka berdiri dalam keadaan tak sadarkan diri dan menatap Blackjack dengan perasaan yang rumit. Wajah Blackjack pucat pasi. Ada banyak kerutan, jerawat, dan komedo di wajahnya. Dia tidak lagi setampan dan percaya diri seperti sebelumnya. Bahkan temperamennya menjadi biasa-biasa saja dan menyedihkan. Dia menghindari kontak mata dengan gadis-gadis yang telah ditipu olehnya. Ledakan. Natasha, kapten kelompok tentara bayaran, adalah yang paling agresif. Meskipun lemah, dia menggertakkan giginya dan melontarkan aura mengintimidasi ke arah Blackjack. Tidak, Teresa bergegas untuk menangkis. Baju zirah logam cair itu berubah menjadi cahaya keperakan dan membantu Blackjack menangkis serangan Natasha. Teresa, mengapa kamu melakukan itu? Natasha sangat marah. Dia berbohong kepada kita, dan kamu masih membantunya. Blackjack tidak berbohong kepada kita, tetapi Devourer. Saat ini, Blackjack sedang terlibat dalam pertempuran paling sengit dengan Devourer. Jika kita menyerang Blackjack alih-alih memberinya kesempatan, jiwanya akan musnah dan dia akan menjadi boneka Devourer. Teresa berteriak, begitu Devourer sepenuhnya menguasai Blackjack lagi dan kembali ke wujud sebelumnya, tidak akan ada yang mampu menjinakkan Lord Devourer ini. Dengan baik, Natasha dan haremnya ragu-ragu. Baru pada saat inilah saya menyadari bahwa kunci perang bukanlah Anda atau saya. Jika harus ada pahlawan di akhir perjalanan, itu pasti Blackjack sendiri. Teresa berbalik dan menatap Blackjack penuh harap. Dia berkata dengan tegas, satu kata demi satu, hanya satu orang yang bisa membalikkan keadaan. Hanya satu orang yang bisa membunuh Devourer. Hanya satu orang yang bisa menjadi pahlawan yang menyelamatkan benua Zamrud. Blackjack, itu kamu. Blackjack tidak menyangka Teresa akan mempercayainya dan membelanya di saat kritis seperti itu. Matanya terasa panas karena air mata panas mengalir keluar. Ayo, Blackjack, mari kita bertaruh bahwa kau adalah pria sejati dan pahlawan sejati. Saat dia berbicara, Teresa menjatuhkan senjatanya dan melepaskan armor logam cair di tubuhnya. Dia membuka matanya dan menyemangati Blackjack sambil tersenyum. Aku yakin kamu akan mengalahkan Devourer dan menjadi pahlawan terhebat di hati semua gadis di sini. Jika kamu gagal, aku akan menerima kegagalanku dan mati bersamamu.
Apa? Semua gadis terkejut. Tak seorang pun menduga Teresa akan begitu gila. Jiwa Blackjack tidak bisa lebih terkejut lagi. Dia tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Dia berteriak serak, suaranya bergetar, "Mengapa kau mau percaya padaku ketika aku sangat memalukan? Kau pasti tahu bahwa aku dulu." "Jangan konyol. Siapa yang belum pernah?" Teresa masih tersenyum santai. Ada keyakinan di matanya. Dia berkata dengan lembut, "Namun, ketika seorang pria bersedia mengambil kembali takdirnya, miliaran bintang di alam semesta akan memberi jalan baginya." Bab 3414. Ada rasa malu dan bingung di wajah Blackjack. Jauh di dalam matanya yang merah seperti hendak meledak, dua sinar harapan bersinar, seolah-olah seorang pria yang tenggelam dan terperosok di rawa akhirnya melihat tangan yang mengulurkan tangannya. "Kamu gila." Namun Jade berbisik kepada Teresa, "Menurut perhitunganku." "Cukup." Sebelum selesai, Teresa memotongnya dengan dingin. Ada dua hal di dunia yang tidak dapat dihitung. Pertama, jumlah bintang di alam semesta. Kedua, harga diri seorang pria. "Jade, bersiaplah untuk melarikan diri, tapi aku harus tetap tinggal dan bertarung berdampingan dengan pria ini." Teresa, air mata mengalir di pelupuk mata Putri Summer. Ia tampaknya memahami sesuatu dan menghentikan saudara-saudarinya untuk mendekat. Ia menatap Teresa dengan penuh harap. Teresa berbalik dan menyeringai padanya. Kemudian dia membuka lengannya dan berjalan menuju Blackjack, yang sedang melambaikan tentakelnya dan berjuang. "Ayolah, apapun dirimu yang sebenarnya, aku memilih untuk percaya padamu," katanya kepada Blackjack dengan sungguh-sungguh. Ekspresi Blackjack sangatlah rumit. Saat tangan kirinya meraih Teresa, tangan kanannya menepisnya. Salah satu tentakel membuka mulutnya yang berdarah, lalu digigit oleh mulut berdarah lainnya. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya mengeluarkan bunyi retakan, seolah-olah ada dua kekuatan yang berlawanan saling bertabrakan di dalam tubuhnya. Hal itu membuatnya merasakan sakit karena tulang-tulangnya patah, urat-uratnya pecah, dan dagingnya meledak. Akhirnya Teresa mencapai Blackjack. Apa yang kau lakukan? Aku tidak bisa mengendalikan diriku lagi. Pergi, aku tidak bisa," teriak Blackjack. "Tidak, kau bisa. Jika kau seorang pria, jangan bilang kau tidak bisa," kata Teresa tegas. Aku serius." Bola mata Blackjack melotot, dan urat-urat di wajahnya mulai muncul. Wajahnya sangat mengerikan. Dia melihat lebih dari 10 tentakel saling bertautan di depannya dan membentuk bilah tulang tajam di ujungnya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. "Asia, apa yang harus kita lakukan?" Menghadapi kejelekan Blackjack dan kegilaan Teresa, para saudari harem juga menjadi kacau. Mereka tahu bahwa Putri Summer dan Teresa pasti baru saja bertemu secara kebetulan dan menganggap Putri Summer sebagai pilar pendukung mereka. Saat ini, kita hanya bisa memilih untuk mempercayai mereka. Putri Summer ingin menerjang maju dan menyelamatkan Teresa juga, tetapi dia tahu Teresa benar. Dengan berlinang air mata, dia berkata, "Percayalah pada Teresa dan Blackjack. Kumpulkan kekuatanmu dan bersiaplah untuk bertempur." Astaga, dengan kilatan pedangnya, bilah tulang itu jatuh dari langit seperti sabit kematian dan menusuk dalam-dalam ke dada Teresa. Ujung bilah yang berdarah itu mencuat dari punggungnya, hanya setengah inci dari jantungnya. Para gadis harem semuanya berseru. "Apa?" Blackjack pun tak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Ia begitu malu hingga merasa telah melakukan kesalahan besar. Senyum di wajah Teresa dan sorot matanya yang cemerlang tetap tidak berubah. Dia terus menyemangatinya dengan nada yang sama. "Tidak masalah. Selalu ada pemenang dan pecundang dalam pertempuran. Jika ini adalah hasil akhirnya, setidaknya kita pernah berjuang dalam pertempuran hebat sebelumnya." "Teresa, kenapa kamu?" Ada rasa malu dan marah yang luar biasa di wajah Blackjack, seolah-olah 10.000 gunung berapi telah meletus di wajahnya, melepaskan energi dahsyat yang tak terlukiskan. Sudah ku bilang berhenti, gurita terkutuk. Dia meraung di kedalaman jiwanya dengan suara yang tidak manusiawi, "Aku, bukan, sang penguasa menelan. Aku, Jack Thunder." Astaga, bilah tulang berlumuran darah itu ditarik keluar dari dada Teresa. Dikendalikan oleh kekuatan yang luar biasa, bilah itu mengubah arahnya inci demi inci dan menusuk dada Blackjack sendiri dengan brutal. Jack hitam. Sambil memegangi dadanya, Teresa dan saudara-saudaranya menatap Blackjack dengan bingung. Wajah Blackjack bercampur antara rasa sakit dan senang. Ia meraung dan memotong tentakel yang mengendalikan bilah tulang, sebelum mencabut bilah tulang itu. Pukul, tiba-tiba darah menyembur keluar bagaikan anak panah. Anehnya, darah yang disemburkannya memancarkan cahaya kemasan yang cemerlang. Begitu menyentuh udara, darah itu berubah menjadi kabut berdarah dan melayang di udara untuk waktu yang lama. Semburan darah berlangsung lama dan bahkan melampaui batas kemampuan tubuh manusia. Pada akhirnya, yang menyembur keluar bukanlah darah melainkan gumpalan kabut emas terang, riak-riak, atau energi murni. Riak energi itu berderit dan menari, mengembun menjadi gurita emas terang, tembus cahaya, dan aneh di udara. Ia seperti kepiting pertapa yang baru saja dikeluarkan dari cangkangnya atau cacing tanah yang terkena terik matahari. Ia tampak agak ketakutan dan bingung. Sulit dipercaya bahwa orang lemah seperti Jack Thunder dapat melepaskan diri dari kendalinya dan mengusirnya dengan paksa. Inilah wajah Devourer yang sebenarnya. "Blackjack, kau berhasil," seru Teresa. Saat ini, tanpa peningkatan dari binatang buas yang melahap, Blackjack jauh lebih kurus dari sebelumnya. Dia kering dan bungkuk, dan wajahnya polos. Wajahnya pucat, dan dia terhuyung-huyung dan jatuh ke belakang. Meski merasakan sakit luar biasa di dadanya, Teresa bergegas menghentikannya. Penglihatan Blackjack hampir seluruhnya dipenuhi oleh otot-otot dada Teresa. Ia tidak lagi sombong dan mendominasi seperti sebelumnya. Sebaliknya,
Ia menjadi malu, tidak tahu harus melihat kemana. Apakah aku jelek? Siapa yang bilang begitu? Teresa tertawa. Tidak seburuk yang kau gambarkan. Kau, jauh lebih tampan daripada pahlawan bernama Lee dari kampung halamanku. Benarkah begitu? Blackjack tampak hidup kembali. Ia bertanya penuh harap, kalau begitu, Nona Teresa, mungkinkah seorang gadis cantik sepertimu jatuh cinta padaku yang biasa-biasa saja? Petik 2, petik 2. Teresa menarik napas dalam-dalam dan berkata, jangan konyol, Blackjack. Kamu sama sekali tidak biasa-biasa saja. Kamu baru saja mencapai prestasi yang menggemparkan. Kamu adalah pahlawan terhebat di hati setiap orang. Tenang saja, tidak akan lama lagi sebelum perbuatanmu yang mulia menyebar ke seluruh benua Zamrud. Saat itu, banyak gadis akan menjadi ratusan kali lebih cantik dariku. Aku mencintaimu sampai mati. Perkataannya membuat api kehidupan Blackjack semakin menyala. Dia jatuh bahagia ke dalam pelukan Teresa yang hangat dan lembut. Anda, sebaliknya, Devourer yang telah dikeluarkan dari tubuh Blackjack, meraung dengan suara yang mengejutkan, kau pikir kau bisa menghancurkanku begitu saja. Betapa naifnya dirimu. Aku akan. Dia baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika dia terkena bola api. Ledakan, api yang berkobar mematahkan salah satu tentakel energinya dan menimbulkan kekacauan selama tabrakan riak-riak. Saudari-saudari, hama itu sudah menampakkan diri. Sekarang giliran kita. Hela, sang naga wanita, dan Natasha, pemimpin kelompok tentara bayaran, menatap Devourer dengan mata berbinar. Hati-hati, ia adalah tubuh yang penuh energi. Pedang biasa tidak dapat melukainya. Gunakan sihirmu untuk menghadapinya. Bab 3415, Penebusan Terakhir. Dalam sekejap, nafas naga sang naga betina, aura pedang sang kapten dayang, kutukan sang penyihir, himne para peri, segala macam serangan sihir berubah menjadi api warna-warni dan mengembun menjadi semburan dahsyat yang menghantam sang pemakan. Sang pemakan bagaikan pantulan air yang telah dihantam oleh batu-batu raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Riak-riak itu berubah menjadi gelombang pasang yang sangat besar dan mencabik-cabiknya. Setiap tentakelnya menegang, dan tidak lama kemudian tentakel-tentakel itu kembali mengembun. Ah, merasakan sakit dan penghinaan yang luar biasa, sang pemakan meraung, beraninya kau bersikap begitu lancang di hadapan sang pemakan. Kalian semua akan mati. Hari ini, kalian semua akan mati. Tentakelnya mengembang dan memanjang dengan cepat. Meskipun terbuat dari energi murni, tetap saja akan ada bekas luka bakar atau bahkan sengatan listrik saat mereka mencambuk dan mengikat gadis-gadis itu. Terutama bagi Natasha, kapten kelompok tentara bayaran. Pedang raksasanya bagaikan penangkal petir ekstra besar yang menarik serangan tentakel energi yang tak terhitung jumlahnya. Ribuan busur listrik mengalir ke gagang pedang melalui badan pedang dan mengikat lengan dan dadanya, hampir merobek daging di lengannya. Dadanya juga tertusuk oleh busur listrik. Natasha muntah darah dan terjatuh. Kakak Natasha. Gadis-gadis itu sangat terkejut. Mereka bergegas menolong, tetapi serangan bertubi-tubi mereka segera dihentikan. Sang pemakan menyeringai mengerikan dan mengulurkan tentakelnya, mencoba mengendalikan gadis-gadis itu lagi. Meskipun gadis-gadis itu berpikiran jernih dan tidak akan menjadi bonekanya lagi, gelombang mental yang sangat kuat masih menyebabkan gangguan serius pada otak mereka. Gadis-gadis itu, termasuk Hela, semuanya merasakan dengungan yang memekakkan telinga di telinga mereka, seolah-olah seseorang telah menusukkan ribuan jarum besi yang membara ke otak mereka. Mereka kram kesakitan, dan tidak ada waktu bagi mereka untuk berkonsentrasi dan memusatkan serangan mereka. Sebaliknya, binatang buas yang melahap itu semakin beradaptasi dengan serangan entitas energi murni. Hantu itu menyebar dan menyebar, menghindari serangan sihir yang telah bekerja keras untuk dipicu oleh gadis-gadis itu. Cambuk energi panjang yang dikelilingi oleh busur listrik dan api yang menyala menamparkan mereka satu persatu. Orang ini, terlalu kuat. Teresa merasakan kulit kepalanya kesemutan. Baru setelah Devourer yang berang itu memperlihatkan kemampuan aslinya, dia menyadari betapa mengerikannya, Lord Devourer, itu. Namun, karena pertempuran telah mencapai titik ini, tidak ada alasan bagi mereka untuk berhenti. Sambil menggertakkan giginya, Teresa berhasil berdiri dengan tombak yang patah meskipun rasa sakit yang luar biasa di dadanya. Akan tetapi, sebelum dia mencapai binatang buas itu, seorang pria kurus dan bungkuk menghalangi jalannya. Itu Blackjack. Blackjack, apa yang sedang kamu lakukan? Teresa sangat terkejut. Saat ini, karena Blackjack baru saja terbebas dari belenggu binatang buas itu, baik tubuh maupun jiwanya sangat lemah, seolah-olah sumsumnya telah diperas hingga kering. Ia basah oleh keringat dingin dan hampir tidak dapat berdiri tegak. Apalagi yang dapat ia lakukan? Blackjack berbalik dan tersenyum pada Teresa dengan percaya diri dan cemerlang. Teresa tampaknya mengenalnya. Dia telah melihat senyum seperti itu di wajah para pejuang yang tak kenal takut. Blackjack, jangan konyol. Kau jelas bukan tandingannya. Teresa yang ketakutan bergegas meraih bahu Blackjack, tetapi berhasil dihindarinya. Terima kasih, Nona Teresa. Sambil menarik napas dalam-dalam, Blackjack menyipitkan matanya karena gembira dan tersenyum. Sekarang aku tahu bagaimana rasanya menjadi pria sejati. Bahkan satu detik pun lebih baik daripada menjadi boneka Devourer selama sisa hidupku. Setelah berkata demikian, dia menundukkan kepalanya dan menyerang sang pemakan. Sang Devourer tengah melakukan pembantaian besar-besaran. Semua perhatiannya terfokus pada para ahli seperti Hela. Dalam bentuk energi murni, ia mencoba melepaskan 100% kekuatannya yang brutal dan dahsyat. Oleh karena itu, ia terlalu lelah untuk menyadari bahwa Blackjack sedang mendekatinya. Ketika ia menembakkan tentakelnya yang seperti kilat ke arah penyihir lain, Blackjack tiba-tiba meraung dan melompat dari punggungnya, membuka lengannya dan memeluknya. Suatu adegan yang tidak dapat dipercaya terjadi.
Karena Blackjack dan Devourer telah menyatu selama bertahun-tahun, ada hubungan spiritual misterius di antara mereka. Saat itu, Blackjack lah yang telah mengusir Devourer dari otaknya. Sang pemakan tidak memutus hubungan mental antara dirinya dan Blackjack, ia hanya tidak peduli dengan boneka yang terkuras tenaganya ini. Oleh karena itu, ketika Blackjack membuka otaknya lagi dan mengaktifkan kembali hubungan mental, sang pemakan tersedot kembali ke dalam tubuhnya, atau lebih tepatnya, disegel di dalam tubuhnya. Sang pemakan, yang baru saja berada di posisi unggul dan hendak melakukan pembunuhan massal, tidak menyangka bahwa Blackjack akan memainkan trik seperti itu. Meskipun menginginkan boneka di tingkat material, ia juga tahu bahwa Blackjack telah mengembangkan perlawanan dan permusuhan yang kuat terhadapnya. Boneka seperti itu hanya akan melemahkan kekuatannya. Lebih baik berada dalam keadaan energi murni di mana ia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Oleh karena itu, Blackjack berusaha sekuat tenaga untuk menariknya, sementara binatang buas itu berusaha sekuat tenaga untuk menariknya kembali. Kedua pihak itu terjerat dan bergulat satu sama lain, berubah menjadi monster setengah material dan setengah energi. Diperkuat oleh sebagian kekuatan binatang buas itu, Blackjack mendapatkan kembali sebagian dari penampilannya yang tampan. Akan tetapi, karena perlawanan binatang buas itu, wajah dan tubuhnya penuh dengan retakan, seolah-olah telah dicabik-cabik oleh alat pengiris yang tak terlihat. Tentakel-tentakel di tingkat material terisi dan mengembang lagi. Namun, di bawah kendali tekad Blackjack yang besar, tentakel-tentakel itu menusuk dadanya dengan brutal, mencoba menancapkan Devourer ke tubuhnya seperti paku. Sang pemakan meraung putus asa, berusaha menjauh dari si gila Blackjack. Namun dalam keadaan energi murni, ia seperti sepotong karet elastis yang akan memantul kembali tidak peduli seberapa jauh ia terbang. Makhluk itu marah. Ia meraung. Ia melambaikan tentakel energinya, menyalakan api yang berkobar, dan menghantamkan petir ke arah Blackjack. Darah yang menyembur keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulut Blackjack telah terbakar. Ia hendak menyemburkan api dari kedalaman jiwanya. Menderita rasa sakit yang luar biasa, ia memasang senyum paling cemerlang dan berteriak kepada saudara perempuannya di harem, Teresa, Hela, Natasha, Summer. Cepat, aku tidak bisa menahannya lagi. Serang kami saat ia diduduki olehku dan hancurkan aku bersamanya. Apa? Semua saudari harem tercengang. Sang pemakan pun tak percaya. Ia meronta semakin keras, berusaha melarikan diri. Di sisi lain, Blackjack mengerahkan kekuatan jiwanya yang terdalam dan menahan rasa sakit yang menyiksa, sambil berjuang untuk bernapas dan berkata, maafkan aku. Aku tahu aku brengsek dan telah melakukan banyak hal buruk kepadamu. Ayolah, bunuh kami. Ini adalah penyelamatanku yang utama. Bab 3416. Blackjack menggenggam Devourer makin erat. Tidak peduli sekeras apapun binatang pemakan itu menamparnya dengan tentakel energi dan material, dia menggertakkan giginya dan tidak melepaskannya. Karena pelukan Blackjack, binatang buas itu kehilangan kelincahannya untuk datang dan pergi sesuka hatinya. Tentakel dan gelombangnya tidak dapat mengembang, dan kelemahan fatalnya pun terungkap. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Apa yang kamu lakukan? Sang pemakan itu terkejut sekaligus geram. Suaranya penuh ketidakpercayaan saat ia meraung pada Blackjack, tanpa bantuanku, kau akan tetap menjadi tentara bayaran yang putus asa dan tak berdaya. Kau tidak akan berada di tempatmu saat ini. Namun sekarang, setelah mendengar kata-kata indah wanita ini, kau mencoba mengkhianatiku, dasar idiot yang ingin bunuh diri. Aku seharusnya tidak pernah menjadi budakmu. Dari mana datangnya, pengkhianatan, itu? Air mata dan ingus mengalir dari mata Blackjack karena rasa sakitnya. Setiap serat otot di wajahnya terasa kram, tetapi senyumnya bahkan lebih cemerlang daripada terik matahari. Dia berkata, satu kata demi satu, bahkan tanpamu, aku akan tetap menjadi diriku sendiri. Aku ulangi, aku bukan Master Devourer. Aku, Jack Thunder. Ahahaha. Anggota tubuhnya seperti rantai, dan tubuhnya yang panas membara seperti bom yang siap meledak. Organ-organ dalam Devourer hampir terjepit keluar. Ayo kita lakukan. Kalau tidak, kita semua akan mati bersama. Dia membentak saudara perempuannya, aku tahu aku bukan pahlawan, tapi kumohon, beri aku kesempatan. Biarkan aku menjadi pria sejati sekali saja di saat-saat terakhir hidupku. Ayo, bunuh aku dan kau sudah membunuhnya. Ayo, lakukan. Semua saudari harem menangis terseduh-seduh. Walaupun mereka semua membenci dan membenci Blackjack setelah mereka menyadari apa yang terjadi, mereka masih merasa bahwa senjata di tangan mereka terlalu berat untuk diangkat ketika Blackjack menyadari bahwa dia telah tersesat dan melepaskan diri. Bahkan Natasha, kapten wanita yang paling tegas dan berani, tidak bersedia mengangkat pedang raksasanya melawan Blackjack. Keajaiban Hela terkondensasi di telapak tangannya seperti matahari kecil, yang tidak mau dilepaskan untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, Putri Summer adalah orang pertama yang mengangkat pedang patahnya. Air matanya menguap menjadi pelangi karena aura pedang itu. Putri Summer terisak. Blackjack, aku akan menolongmu. Pedang patah itu menebas Blackjack, atau lebih tepatnya, sang pemakan. Sang pemakan mencoba mengangkat tentakelnya untuk melawan, tetapi ditahan oleh Blackjack. Ia mengangkat dadanya dan menghadapi aura pedang itu. Pedang patah itu menusuk dalam ketubuhnya, tetapi Blackjack tersenyum lega meskipun rasa sakitnya luar biasa. Terima kasih, Putri Summer. Maafkan aku. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Sebaliknya, sang pemakan meraung dan berjuang lebih keras, mencoba melepaskan diri dari tubuh Blackjack. Namun dengan Putri Summer yang memimpin, saudara perempuan harem lainnya menyerangnya seperti gelombang pasang yang dahsyat. Kali ini bukan hanya serangan sihir saja, serangan fisik berupa pedang, tombak, dan tombak panjang pun bisa melukai Blackjack lewat tubuhnya. Sesaat,
sihir yang memukau, bilah tajam, napas naga yang kuat, dan kutukan penyihir berkumpul menjadi kembang api yang paling cemerlang dan meledak di sekujur tubuh Blackjack, meledakkan Devourer menjadi berkeping-keping dan membuatnya menjerit. Setelah terkondensasi berulang kali, ia terbelah lagi dan lagi. Akhirnya, setelah terkoyak dan terbakar, ia menjadi semakin redup, semakin tipis dan semakin lemah. Pengepungan itu berlangsung selama 3 menit. Sampai saudari-saudarinya di harem semuanya kelelahan dan bahkan tidak dapat mengaktifkan teknik bola api yang paling sederhana. Mereka bahkan tidak dapat mengangkat belati. Mereka semua terhuyung-huyung dan jatuh ke belakang. Terlalu banyak vitalitas mereka yang telah diserap oleh binatang buas itu sejak awal. Ketika mereka dibangunkan oleh Trisa dan Putri Summer, mereka sudah kelelahan dan hampir pingsan. Hanya karena amarah merekalah mereka mampu bertahan sampai sekarang. Serangan sekuat itu sudah menjadi batas mereka. Mereka telah melancarkan semua serangan mereka. Saat ini, mereka hanya bisa menunggu dengan sabar keputusan takdir. Gadis-gadis itu menahan napas dan menatap asap, sinar mistik, dan api. Para penyihir dan iblis di pinggiran juga merasakan mulut mereka kering, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Mereka tidak tahu hasil pertempuran yang akan menentukan masa depan sektor setan darah dan dunia fana yang mulia. Asap dan api hampir menghilang. Tiba-tiba bayangan berdarah terlempar dari asap dan menghantam tanah dengan keras, menyisakan bayangan yang menyedihkan. Itu adalah Blackjack, yang berada di ambang kematian. Wajah aslinya telah dipulihkan. Sang pemakan telah dibebaskan dari tubuhnya. Gadis-gadis itu semua terkejut dan menatap ke dalam asap. Ketika asap menghilang, binatang pemakan dalam bentuk energi murni kembali mencapai gadis-gadis itu dengan cara yang paling mengerikan lagi. Dibandingkan sebelum Blackjack menimbulkan masalah, ukurannya jauh lebih kecil. Warnanya kusam, dan detailnya kabur. Tampak seperti bayangan berbintik-bintik atau bahkan berlubang. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa serangan Blackjack memang telah melukainya dengan serius dan mengurangi kekuatannya hingga kurang dari 10%. Masalahnya adalah, dalam pertempuran yang melelahkan itu, gadis-gadis itu bahkan lebih menderita dan tersiksa daripada sebelumnya. Hehehe, sang pemakan menjerit dengan sedih, wajahnya yang pucat berubah sangat mengerikan. Kau ingin memusnahkanku karena pelecehan dari orang bodoh seperti itu. Orang-orang bodoh yang naif. Blackjack, kau bisa saja menikmati kemuliaan tertinggi, tetapi kau memilih jalan kematian yang paling menyakitkan sendirian. Bagus, sangat bagus. Karena kau telah merendahkan dirimu seperti ini, aku akan memenuhi keinginanmu, tetapi tidak sekarang. Kau akan segera tahu bahwa aku punya 100 cara untuk membiarkanmu hidup 100 tahun lagi di neraka. Dan kalian, para wanita, bukankah aku sudah cukup banyak memberimu kebaikan? Merupakan keberuntungan terbesar bagi kalian untuk mempersembahkan hidup kalian kepada sang penguasa menelan. Mengapa kalian menolak takdir yang begitu suci? Hehe, apapun trik yang kau simpan, kau sudah menggunakannya, bukan? Aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya menentang sang Master of Swallowing. Aku harap kau bisa merenungkan mengapa kau mendengarkan kedua wanita gila itu di neraka yang tak berujung dan menyakitkan itu. Tunggu, kau wanita gila. Apa yang kau lakukan? Sang pemakan memandang Teresa dengan ngeri. Teresa merasakan tali di kedalaman jiwanya putus saat Blackjack menerjangnya dan berteriak, bunuh aku. Pengetahuan dari para kapten jade dari generasi ke generasi membanjiri otaknya dalam bentuk miliaran aliran data. Kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang tak tertandingi. Kekuatan itu datang dari zaman purba, dan kedalaman alam semesta. Dia membutuhkan kekuatan dimanapun dia berada. Tidak mungkin. Jade berseru melalui baju besi logam cair, bagaimana jiwamu bisa menahan ledakan dahsyat dari begitu banyak data? Kau telah menyerap kekuatan begitu banyak kapten. Apa yang kau lakukan? Lakukan apa yang terbaik yang bisa saya lakukan. Teresa terdiam sejenak dan berkata santai dalam hatinya, itu juga hal favoritku. Aliran data yang tak berujung menari, melonjak, dan bertabrakan di dalam otaknya. Pada akhirnya, aliran data tersebut mengembun menjadi struktur 3D yang rumit yang tampak seperti desain senjata super. Kemudian, ribuan benang perak melesat keluar dari permukaan baju besi logam cair dan mengikat lebih dari 10 pembasmi neraka. Senjata-senjata itu telah dihancurkan oleh Blackjack dan Devourer dan diubah menjadi barang rongsokan. Di sisi lain, benang perak Teresa membedah dan membongkar ribuan komponen yang cocok seperti pisau bedah dan obeng. Kemudian komponen-komponen itu diseret kepadanya. Baju zirah logam cair itu tampak hidup. Akar-akar yang tak terhitung jumlahnya menjulur keluar dan menenggelamkan ribuan komponen. Setelah menimbulkan suara retakan, mereka disusun kembali menjadi meriam yang luar biasa, megah, dan mendominasi di lautan bintang yang menyatu dengan baju zirah, tubuh, dan bahkan jiwa Teresa. Itu berdiri tegak dari perutnya hingga selangkangannya. Ini, gadis-gadis haram semuanya tercengang. Ini. Blackjack yang sudah berada di ambang kematian, berusaha membuka matanya. Ia menatap Teresa dengan tak percaya dan merasakan bahwa amarah tak terbatas yang dilepaskan dari tubuhnya berubah menjadi energi paling kuat dan memenuhi meriam raksasa yang berdiri di depannya. Saat amarah Teresa membumbung tinggi, semakin banyak komponen Hell Destroyer yang dituangkan. Ukuran meriam itu terus bertambah. Tak lama kemudian, ukurannya membesar hingga lebih tebal dari Teresa sendiri. Tak seorang pun berani melihatnya secara langsung. Ini, bahkan Devourer pun ketakutan saat melihat meriam Teresa. Ia ingin melarikan diri, namun, sudah terlambat. Medan magnet di sekitarnya terkunci oleh amarah Teresa, seolah-olah telah dituangkan ke dalam tulangan beton dan beton. Pemakan, akhirnya, api menyembur keluar dari mulut Teresa dan berkumpul menjadi suara gemuruh. Ambil ini. Bab 3417. Untuk sesaat,
Seluruh Istana Merah Tua, atau lebih tepatnya, Jembatan Jade, diguncang oleh amarah Teresa dan beresonansi dengan jiwanya yang melonjak. Dinding kabin yang seperti kaca memantulkan kecemerlangan dari kedalaman jiwa Teresa. Miliaran sinar cahaya seperti pelangi berkumpul di meriam raksasa di pinggang Teresa dan melesat ke Devourer seperti semburan air yang merusak. Sang pemakan ditembak tepat di kepala oleh Teresa. Itu tenggelam dan ditelan oleh emosi Teresa yang kuat. Meskipun monster penjelajah waktu memakan emosi makhluk cerdas, 100 kali makanan sudah cukup untuk membuatnya meledak. Itu tidak mungkin. Bagaimana kau bisa memiliki emosi yang begitu kuat? Bagaimana manusia bisa memiliki emosi seperti itu? Seperti seekor gurita yang jatuh ke magma, sang pemakan mengayunkan tentakelnya dengan gila dan berteriak menyedihkan, berjuang dengan sia-sia. Tidakkah kau menyukai rasa emosi manusia? Bukankah kau paling jago mempermainkan jiwa manusia yang mulia? Teresa memampatkan dirinya ke dalam meriam raksasa dan melepaskannya sepuasnya. Kalau begitu, aku akan menunjukkan kepadamu perasaan dan keinginan sejati manusia. Pergilah ke neraka. Ledakan, 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 ledakan. Dimulai dari meriam raksasa di pinggang Teresa, gelombang pasang warna-warni menyebar dan menenggelamkan seluruh jembatan. Tak hanya itu, seluruh anggota harem, bahkan Blackjack yang sudah diambang kematian, beserta seluruh manusia dan penyihir jahat yang hadir, tak kuasa menahan diri untuk tak tersentuh oleh Teresa dan ikut mengeluarkan emosi dan tekad terkuatnya bersama Teresa. Tidak masalah apakah mereka baik atau jahat. Tidak masalah apakah mereka laki-laki atau perempuan. Yang disebut, manusia, dan setan, tidak masalah. Arti sebenarnya dari dua kata, manusia, adalah bahwa mereka tidak akan pernah dimanipulasi, mereka tidak akan pernah tunduk, dan mereka tidak akan pernah menoleransi keberadaan apapun, bahkan jika miliaran bintang, dewa, dan setan, atau takdir yang tidak jelas, menentukan masa depan mereka. Selama peluncuran berkelanjutan, karena dorongan semua orang, komponen yang tak terhitung jumlahnya ditarik oleh Teresa dan ditambahkan ke meriam oleh benang perak. Meriam itu terus ditingkatkan, menjadi lebih tebal, lebih besar, dan lebih megah. Seolah-olah senjata utama Jade telah tumbuh dari pinggang Teresa. Itu meriam sungguhan. Teresa adalah raja meriam sesungguhnya di lautan bintang. Serangan yang dahsyat dan terus-menerus itu akhirnya berhasil mengalahkan Devourer. Monster dalam bentuk energi murni mencair dan menyusut seperti es batu yang dilemparkan ke dalam air panas. Untuk pertama kalinya, ia melepaskan emosi ketakutan dan keputusasaan. Ia bahkan menyusut menjadi cacing dan bersujud kepada Teresa, memohon belas kasihan. Tidak, kau tidak mengerti pentingnya transmigrasiku. Ia berteriak panik, kau tidak tahu apapun tentang siklus waktu. Kau tidak tahu apapun tentang hubungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kau tidak tahu apapun tentang hubungan antara pengamat dan multisemesta. Tanpa usaha kita, semua yang kau banggakan akan hilang. Kau tidak bisa membunuhku. Tampaknya ia mencoba memberitahu Teresa sebuah rahasia besar. Namun ada hukum tertentu yang membungkam suaranya. Dalam kemarahannya, Teresa terlalu malas untuk mendengarkan omong kosong dari binatang buas itu. Sebaliknya, dia melampiaskan amarahnya dan melepaskan diri, membuat binatang buas itu lenyap begitu saja setelah serangkaian jeritan. Jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Kokpit yang terbakar akhirnya damai kembali. Teresa terengah-engah di salah satu lututnya. Meriam itu dibongkar menjadi komponen-komponen kecil dan diserap oleh lapisan logam cair, sebelum dirakit menjadi bentuk baru dan diletakkan di punggungnya. Itu seperti baju zirah perak dengan dua sayap terlipat di atasnya, yang menambah karismanya. Riak terakhir sang pemakan juga menghilang dalam kehampaan abadi. Semuanya sudah berakhir. Setelah mengalami seluruh proses yang menggetarkan jiwa dan tak terbayangkan itu, semua orang berdiri terdiam seperti patung, tidak dapat kembali ke akal sehatnya untuk waktu yang lama. Tetapi Teresa adalah orang pertama yang berlari ke Blackjack. Jack hitam. Sambil menggendong Blackjack di tangannya, dia tak kuasa menahan air mata panas yang menetes ke tubuhnya yang berlumuran darah. Kamu, batuk-batuk, kamu berhasil. Blackjack berusaha membuka matanya. Ia menatap Teresa sambil tersenyum dan berkata lemah, kau menghancurkan Devourer. Tidak, bukan aku, kamu. Teresa berkata dengan sungguh-sungguh, jika kau tidak melangkah maju, mengorbankan dirimu untuk mengulur waktu musuh, dan memberiku kesempatan untuk memadatkan meriam, mustahil bagi kita untuk menghancurkan Devourer. Karena itu, aku tidak berbohong kepadamu tadi. Kau adalah kunci pertempuran. Kau adalah pahlawan terhebat. Pahlawan yang luar biasa. Blackjack tersenyum lega dan bergumam, aku tidak pernah bermaksud menjadi pahlawan. Namun, tidak peduli berapa banyak kesalahan yang kubuat, aku tetaplah seorang pria sejati di saat-saat terakhir, bukan? Tentu saja, Teresa berkata dengan sungguh-sungguh, kamu adalah pria sejati, asli, dan 100% yang memang pantas kamu dapatkan. Itu bagus. Suara Blackjack terhalang oleh darah. Bukan hanya tenggorokannya, semua lubang di tubuhnya menyemburkan darah, yang tidak dapat dihalangi sama sekali. Semua teknik penyembuhan dan teknik pemberkatan tidak berguna. Ia sedang sekarat. Setelah sempat bersinar, api jiwanya perlahan padam. Itu adalah hukum alam yang tidak dapat diubah. Teresa hanya bisa menangis. Blackjack, di mana kampung halamanmu? Siapa saja anggota keluargamu? Apakah ada keinginanmu yang belum terpenuhi? Aku bersumpah akan mengirimkan tindakan heroikmu kembali ke kampung halamanmu dan memberi tahu keluargamu. Apapun keinginanmu, aku akan memenuhinya untukmu, apapun yang terjadi. Benarkah? Sungguh, bolehkah aku meminta sesuatu? Cahaya terakhir tiba-tiba terpancar dari mata Blackjack yang redup. Tentu saja, kau mengorbankan dirimu,
menyelamatkan semua orang, dan menyelamatkan hidupku, kata Teresa dengan tegas. Itu saja sudah cukup bagiku untuk memenuhi semua keinginanmu. Itu bagus. Kalau begitu Blackjack tiba-tiba merasa segar kembali. Ia menjulurkan lehernya dari jurang kematian dan menatap Teresa dengan penuh harap. Ia bertanya dengan gugup, kalau begitu, bisakah kau menciumku? Tidak, kata Teresa. Hei, bukankah kau bilang aku boleh meminta apa saja, meskipun itu bukan bibirku? Bisakah kau mencium keningku? Tidak, kata Teresa. Apakah itu tidak cukup baik? Kalau begitu, katakan saja, aku menyukaimu. Kau boleh berbohong padaku jika kau mau. Aku tidak bermaksud jahat. Aku belum pernah merasakan perasaan disukai oleh seorang gadis tanpa bantuan binatang buas. Aku tahu aku akan mati. Tolong bantu aku dan berbohonglah padaku, iya. Tidak bagus. Itu prinsipku. Itu bukan salahmu, tapi aku punya alasan yang tidak bisa kukatakan padamu. Maaf, kenapa kau tidak berhenti membuat suasana yang mengharukan ini dan, beristirahatlah dengan baik. Oh, Blackjack agak kecewa. Lupakan saja, biar aku saja. Sebuah suara datang dari belakang Teresa. Itu adalah putri musim panas. Tubuhnya bersinar seperti bidadari. Dia mengambil Blackjack dari Teresa dan duduk di tanah, memeluknya. Aku tidak ingin berbohong padamu dan mengatakan bahwa aku menyukaimu. Faktanya, semua saudari kita membenci tipu dayamu. Putri Summer menatap mata Blackjack. Namun, kami juga tahu bahwa kau tidak punya pilihan. Selain itu, di saat-saat terakhir, penampilanmu memang sangat jantan. Jack Thunder, serius deh, kalau kamu memang seperti ini dari awal dan kita punya cukup waktu untuk bergaul, mungkin aku nggak sengaja jatuh cinta sama kamu. Setelah itu, Putri Summer memejamkan mata dan mencium kening Blackjack dengan hikmat. Blackjack menggigil, air mata bercampur darah mengalir keluar dari matanya. Para saudari harem semuanya berkerumun berdekatan dan menatap Blackjack dengan perasaan campur aduk. Putri Summer mengangkat kepalanya dan menatap kedua saudaranya. Ia langsung mengerti apa yang dipikirkan kedua saudaranya. Ia mengangkat tangannya dan menyerahkan Blackjack. Hela melangkah maju dan mengambil Blackjack dari pelukan Putri Summer dengan hati-hati. Kau adalah pengecut yang paling tidak tahu malu, tetapi kau menjadi pahlawan yang paling berani di saat-saat terakhir. Keinginanmu sekuat naga yang paling hebat. Hera berkata dengan suara rendah, atas nama diriku sendiri, aku memaafkanmu atas apa yang telah kau lakukan padaku. Dia membungkuk dan mencium kening Blackjack juga. Kemudian, tiba giliran Natasha. Bajingan, kau benar-benar menipuku. Dia memeluk Blackjack dengan agak biadab dan menggigit telinganya. Tunggu aku di api neraka. Suatu hari, aku akan menemukanmu di sana dan meminta kembali semua yang kau berutang padaku. Dia juga mencium kening Blackjack. Kemudian, para saudari dari kelompok harem melangkah maju satu persatu. Tidak peduli apakah mereka telah memaafkan Blackjack atau tidak, juga tidak peduli apakah wajah mereka tenang atau mereka menggertakkan gigi saat berbicara. Singkatnya, mereka semua mencium Blackjack. Ketika bibir merah saudari terakhir meninggalkan dahi Blackjack, air mata dan senyum dari pria yang rendah hati, tinggi, pengecut, malang, dan tidak mementingkan diri sendiri itu telah membeku. Dia sudah meninggal. Dia tidak tahu kapan dia meninggal dengan cara yang paling bahagia. Teresa tetap berada di pinggiran dan memperhatikan segalanya dalam diam dengan perasaan campur aduk. Putri Summer juga berdiri di sampingnya dalam keadaan tak sadarkan diri. Ketika dia melihat Blackjack telah pergi diam-diam, dia tak kuasa menahan tangisnya. Apakah kamu serius? Teresa tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan masam, apakah kamu benar-benar memiliki perasaan yang begitu dalam padanya? Aku tidak tahu. Putri Summer berkata, kami tahu bahwa Blackjack dikendalikan oleh Devourer, tetapi kami mengalami banyak malam yang tak terlupakan. Saya rasa saya tidak akan pernah melupakannya. Kamu tidak akan pernah melupakannya. Teresa merasa ada sepanci cuka tua yang dituangkan ke hidung dan paru-parunya. Dia hampir menangis. Lalu aku ini apa? Apakah kau sudah melupakanku? Jangan konyol. Bagaimana mungkin? Tentu saja, aku tidak akan pernah melupakanmu. Putri Summer tersenyum. Ia memegang lengan Teresa dengan penuh kasih sayang dan berkata, kamu adalah sahabatku. Saudari, Teresa sangat kecewa. Pada saat itu, ia mendapati semua setan di dekatnya, tidak peduli dari suku mana mereka berasal, sedang berlutut menyembahnya sambil meneriakkan kata-kata aneh. Apa yang mereka lakukan? Teresa terkejut. Sektor setan darah adalah tempat di mana yang kuat memangsa yang lemah dan di mana yang kuat berkuasa. Saat ini, 7 suku di sektor setan darah telah menderita kerugian besar dalam perang saudara. Grand Lord Kuba, yang dikenal sebagai ahli terkuat, telah diledakkan oleh binatang pemakan dan jatuh ke dalam situasi tanpa harapan di mana tidak ada pemimpin. Namun, Anda secara ajaib membalikkan situasi di tepi jurang keputusasaan dan membunuh binatang pemakan dengan satu tembakan. Anda juga menerima warisan dari Ratu Merah dari 10.000 tahun yang lalu. Hela melangkah maju dan berkata, kedengarannya mereka semua mengira kau adalah reinkarnasi dari Crimson Queen dan mereka akan memujamu sebagai penguasa baru Blood Demon Sector. Apa? Teresa tercengang. Ia tidak menyangka akan mengalami situasi seperti itu secara tidak sengaja. Tetapi, Teresa mendengarkan dengan saksama dan bertanya dengan bingung, apa yang mereka teriakkan? Aku tidak mengerti. Aneh. Menurut tradisi dunia iblis, sebelum permaisuri naik tahta, dia dikenal sebagai Santo. Seranganmu sebelumnya meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka. Karena itu, mereka memberimu gelar yang unik dan terhormat. Sejak saat ini, di mata miliaran iblis, kaulah yang tertinggi, tak terkalahkan, dan Nyonya Suci Meriam Raksasa, yang mewakili puncak kemampuan tempur seluruh sektor iblis darah.
Bab 3418. 1 bulan kemudian, jauh di dalam sektor setan darah. Itu adalah tungku mesin kuno yang telah disegel untuk waktu yang lama. Lebih tepatnya, itu adalah kota 3D yang terbuat dari tungku listrik megah yang tak terhitung jumlahnya, tabung transmisi listrik yang bersilangan, dan peralatan komputasi super indah yang tampak hidup. Akan tetapi, kota itu telah tertidur terlalu lama. Begitu panjang hingga berbintik-bintik dan penuh karat meskipun tidak ada debu, seperti kuburan yang tak bernyawa. Namun hari ini, kuburan itu telah terbuka dan kehidupan baru akan disuntikkan ke dalamnya. Ribuan iblis dari klan penghancur neraka, klan perisai hitam, klan Medusa, klan api, klan penjinak binatang, klan lengan kuat, dan klan Turing semuanya bersujud di tanah dengan khusyuk. Mereka memandang wanita itu, yang mengenakan baju besi logam cair dan memiliki sayap perak di punggungnya. Wajahnya hampir sempurna, dan dia memiliki aura keberanian. Dia berjalan ke panel kendali reaktor daya inti dengan perlahan dan hikmat. Wanita itu berlutut dengan kedua tangan disilangkan di dadanya. Ia berdoa kepada para leluhur yang membangun tungku mesin dan seluruh sektor setan darah agar mendapat berkat. Kemudian, dia membuka mulutnya dan menggigit ujung jarinya. Dia menuangkan setetes darah ke dalam sistem pemeriksaan pada panel kontrol dan menekan jarinya di sana. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Sistem pemeriksaan reaktor daya inti secara otomatis menganalisis dan mengidentifikasi bahwa plug-in dari ratusan Kapten Emerald memang tersimpan di dalam untaian gennya. Dengan kerja sama kecerdasan buatan super, Jade, penghalang terakhir berhasil ditembus. Kota kekuatan yang megah dan rumit itu mulai berfungsi. Api suci menyembur keluar dari tungku listrik. Api yang mengamuk itu berkumpul menjadi energi yang sangat besar dan menggerakkan roda gigi, bantalan, sambungan universal, dan batang kemudi agar berputar semakin cepat. Kemudian, semuanya diubah menjadi listrik dan energi dari puluhan atribut yang berbeda, yang memicu berbagai sistem produksi dan perbaikan otomatis, termasuk sistem sirkulasi udara, sistem pemurnian air, sistem tenaga buatan, sistem makanan sintetis, sistem pendidikan holografik, dan sebagainya. Jade, kapal perang super yang telah berhibernasi selama ribuan tahun di seluruh sektor iblis darah, berangsur-angsur bangun. Hidup Nyonya Suci Artileri. Melihat rune misterius yang berisi miliaran informasi yang secara bertahap bersinar di geladak dan dinding kabin di bawah kaki mereka, peralatan mekanik tak bernyawa yang telah disuntik dengan kehidupan baru, benih kehidupan yang telah berhibernasi selama ribuan tahun, tunas pertama yang tumbuh di ruang hibernasi atau cawan petri, dan bahkan udara yang lebih segar dari sebelumnya, para iblis itu semua terharu hingga menangis. Mereka semakin yakin dengan pilihan mereka. Mereka percaya bahwa wanita yang mereka pilih pasti telah diakui dan diberkati oleh para leluhur mereka sebagai penguasa sejati sektor setan darah. Oleh karena itu, bahkan para ahli ras iblis yang paling tidak patuh pun harus berlutut di hadapan wanita cantik itu dengan tulus dan memujanya dari lubuk hati mereka. Mereka rela mengorbankan diri mereka demi wanita suci meriam raksasa. Tidak ada emosi di wajah Teresa ketika dia mendengar ribuan setan menyapanya, tetapi sudut mata dan mulutnya berkedut. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa, setelah petualangan yang aneh dan menggetarkan jiwa di dunia asing, dia masih akan menjadi Raja Meriam Kekaisaran Lautan Bintang dengan identitas seperti itu. Tidak peduli berapa kali dia mendengarkannya, dia masih merasa mustahil untuk menerima gelar Nyonya Suci Artileri dengan tenang. Selain itu, semuanya berjalan baik. Mutasi Blackjack dan Devourer di Istana Merah hampir memusnahkan semua pemimpin 7 suku di dunia iblis. Sekalipun beberapa di antara mereka selamat, mereka memiliki kesan yang mendalam terhadap serangan Teresa yang mengguncang bumi dan tidak berani menentang keinginannya. Selain itu, terlalu banyak darah yang tertumpah selama puluhan tahun perang saudara. Sudah waktunya untuk beristirahat. Dengan bantuan Jade, Teresa telah menerima warisan penyihir dan izin tertinggi untuk mengaktifkan semua fungsi Jade. Dia dapat memperbaiki dan mengaktifkan tungku listrik satu demi satu, yang memungkinkan sektor setan darah dipasok dengan makanan, air bersih, dan bahkan senjata dan amunisi. Di mata ribuan iblis, dia adalah permaisuri Crimson yang terhormat, pemimpin dunia iblis. Itu bukan tugas yang mudah. Namun demi perdamaian sektor iblis darah dan benua Zamrud, dan demi kerjasama antara dunia sihir dan para penggarap, Teresa tidak punya alasan untuk menolak. Dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga mengingat metode Old Yao, Fist King, Boss Bai, Lei Chenghu, dan bahkan kaisar kecil terkutuk Li Jialing dan mencoba menjadi seorang yang berkualifikasi. Nyonya Suci Artileri. Untungnya, dia tidak berjuang sendirian. Harem Blackjack memang penuh dengan bakat. Beberapa di antara mereka adalah ahli strategi yang bijaksana seperti Hela, dan beberapa adalah jenderal yang berani seperti Natasha, kapten tentara bayaran wanita. Yang lebih mengejutkan Teresa adalah Putri Summer. Dia adalah seorang pejabat administrasi yang sangat baik. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, dia telah menyelesaikan semua urusan rumit di sektor setan darah, termasuk operasi 7 suku. Putri Summer mengatakan bahwa itu adalah keterampilan yang diajarkan ayahnya sejak dia masih kecil. Dengan bantuan harem Blackjack dan bantuan kecerdasan buatan super, Jade Ite, gadis suci setengah matang dari Grand Canyon, atau lebih tepatnya, Crimson Queen, menjadi cukup baik. Akhirnya, setelah sebulan bekerja keras, ketujuh suku di dunia iblis bersatu di sekitar Nyonya Suci Artileri. Selain itu, di bawah bimbingan Jade, mereka telah tiba di kompartemen mesin inti Jade, yang telah disegel untuk waktu yang lama, dan mengaktifkan tungku mesin inti, yang berskala terbesar dan memiliki output terkuat. Itu berarti semuanya berjalan sesuai rencana. Sistem pemulihan diri Jade telah diaktifkan sepenuhnya. Dengan sumber daya yang cukup, kemampuan untuk menjelajah luar angkasa atau bahkan melakukan lompatan luar angkasa akan segera pulih. Teresa akan dapat membawa Jade kembali ke alam semesta Pangu dan dunia para kultivator.
Menurut tradisi berlayar di Lautan Bintang, tungku inti mesin memiliki kegunaan sakral lainnya. Teresa berbalik dan melihat Putri Summer menggendong tubuh Blackjack. Terlahir di Lautan Bintang dan terbunuh di Lautan Bintang, tungku mesin merupakan tujuan terbaik bagi para pengembara yang tersesat di antara miliaran bintang. Para pengelana itu meyakini bahwa saat tubuh mereka terbakar menjadi abu dalam amukan api, jiwa mereka akan memulai perjalanan gemerlap pulang ke rumah. Tidak seorang pun tahu di mana kampung halaman Blackjack, juga tidak seorang pun mengetahui identitas dan perbuatannya sebelum ia bertemu dengan Devourer. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mengirim Blackjack dengan cara seperti itu. Selamat tinggal, Blackjack. Cahaya zigzag berkedip di sudut matanya. Dia menekan rune pada panel kontrol dengan lembut dan membuka slide khusus di atas tungku mesin. Bab 3419, Dua Rencana. Putri Summer dan saudara-saudarinya di harem semuanya menatap Blackjack dengan ekspresi rumit. Dia perlahan meluncur ke dalam api putih dan berubah menjadi sekumpulan kembang api berwarna-warni. Setelah beberapa saat bersinar cemerlang, dia menghilang begitu saja. Hari-hari lama Emerald Universe sudah berakhir. Era baru sedang datang. Upacara pengaktifan jalan inti tenaga listrik telah selesai dengan sempurna. Ini juga berarti bahwa kecerdasan buatan Super, Jade IT, sistem kendali Jade, didukung oleh sumber energi yang lebih kuat dan dapat memanggil kemampuan komputasi yang lebih tinggi untuk memulai kembali miliaran sistem virtual. Kebijaksanaan yang terkumpul selama miliaran tahun seluas bintang-bintang. Itu memberi Teresa secercah harapan. Setelah upacara, dia menyelinap kembali ke bagian terdalam kokpit. Jade sedang menunggunya. Saat ini, ia didukung oleh energi baru dan tampak lebih glamor dari sebelumnya. Begitu melihat Jade, Teresa tak sabar untuk bertanya, bagaimana? Basis data dan kemampuan komputasi Anda telah diribut hingga lebih dari 50%, bukan? Apakah Anda punya solusi untuk masalah saya? Jangan terburu-buru. Bagaimana ini bisa diselesaikan dengan mudah? Jade berbaring malas di kursi kapten, seolah-olah dia kelelahan. Dia berkata, Jade baru saja dihidupkan kembali. Ada banyak hal yang perlu dilakukan. Saya masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Memperbaiki kabin kapal perang yang rusak, memulihkan produksi makanan sintetis yang sangat efisien, menghasilkan lebih banyak oksigen dan air bersih, dan mengatur buku petunjuk mengemudi dan perawatan kapal luar angkasa, yang baru sehingga para iblis, yang belum pernah menyentuh teknologi canggih seperti itu selama ribuan tahun, dapat memulainya sesegera mungkin. Benar, ada juga masalah integrasi sektor iblis pertempuran darah dan alam fana yang mulia. Bahkan ada masalah integrasi dunia sihir dan dunia kultivasi. Kau tidak berpikir bahwa integrasi kedua alam semesta semudah seorang anak berteman, bukan? Ada banyak pertanyaan. Jika kau tidak hati-hati, mungkin akan ada gesekan, yang dapat menyebabkan tragedi. Meskipun kemampuan komputasiku sudah pulih 50%, itu masih belum cukup. Aku sudah kelelahan selama beberapa hari terakhir. Aku tidak punya waktu untuk menangani masalahmu. Masalah kecil, memperbaiki kapal perang kuno miliaran tahun lalu, menyatukan dunia sihir, dan mempromosikan perdamaian universal, adalah masalah kecil. Teresa begitu cemas hingga wajahnya memerah. Pertanyaan terpenting saat ini adalah mengubahku kembali menjadi seorang pria. Aku tidak tahan lagi mereka memanggilku, Nyonya Suci Artileri. Mengapa? Jade berkedip dan bertanya dengan rasa ingin tahu, meriammu memang besar sekali, bukan? Petik 2, petik 2. Sulit untuk dijelaskan, kata Teresa. Tapi aku tidak peduli. Aku akan menjadi pria sejati lagi. Kupikir, dalam pertempuran terakhir melawan Devourer, kau telah menyadari bahwa, selama kau memiliki hati seorang manusia besi, kau adalah manusia sejati, tidak peduli seperti apa penampilanmu. Aku tidak tahu kalau kamu masih begitu vulgar dan terobsesi dengan perubahan kecil pada penampilanmu. Tentu saja, Teresa berkata dengan agak tidak sabar, apakah ini, perubahan kecil dalam penampilan? Ini jelas terkait dengan perbedaan dalam performa pertempuran sebenarnya dan bahkan pola pertempuran, oke. Bukankah itu hal yang baik? Permukaan logam cair giok itu terus berubah. Tak lama kemudian, ia berubah menjadi seorang pria yang tampak seperti Kapten Kelly, tetapi lebih tampan dan maskulin. Ia seperti saudara kembar Kapten Kelly. Dengan senyum nakal, ia bahkan mengulurkan jarinya untuk mengaitkan dagu Trisa. Dengan begitu, kau akan dapat menikmati kehidupan ganda dengan kegembiraan dan kecemerlangan 2 kali lebih banyak daripada orang lain. Apakah ada masalah? Teresa merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Dia menepis tangan Jade dengan kasar. Hentikan omong kosongmu. Aku tidak sakit parah. Aku akan berubah lagi. Baiklah. Jade kembali ke wujud Kapten Kelly. Ia mengangkat bahu dan berkata, mengingat kau menghancurkan Devourer bersama Blackjack dan menyelamatkan Jade, jangan bilang aku tidak membantumu. Meskipun aku cukup sibuk akhir-akhir ini, aku telah mengalokasikan sebagian waktu dan sumber dayaku untuk masalahmu. Saat ini, aku punya 2 rencana setengah matang. Oh, Teresa sangat gembira. Ada apa? Untuk rencana pertama, kamu harus tahu bahwa logam cair itu kaku dan fleksibel, kan? Jade mengulurkan jarinya di depan mata Teresa. Lalu, jarinya tiba-tiba membesar seukuran lengan bayi. Saya dapat melakukan operasi kecil pada Anda dan menanamkan logam cair khusus di bawah pinggang Anda. Tenang saja, logam ini dirancang khusus untuk perawatan medis. Sama sekali tidak ada efek samping, dan tidak akan menimbulkan reaksi penolakan pada tubuh manusia. Jade berkata, dengan cara seperti itu, kamu akan dapat kembali ke kondisi, hante, di bawah pinggangmu. Selain itu, logam cair akan dikendalikan oleh gelombang otakmu, yang akan membuatmu lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana menurutmu? Bagaimana dengan di atas pinggang? Tanya Teresa.
Di atas pinggangnya, dia masih terlihat seperti Teresa. Tidakkah menurutmu Teresa terlihat jauh lebih baik daripada Hante? Petik 2, petik 2. Teresa menarik napas dalam-dalam dan menggertakkan giginya. Lalu, apa rencana kedua? Rencana kedua, aku menemukan faktor pemicu gen khusus di kumpulan gen Jade. Terinspirasi oleh Devourer, aku membuat obat baru yang dapat merangsang adrenalinmu. Saat mencapai ambang batas, itu akan memicu ledakan total hormon pria dan mengubahmu kembali menjadi Hante yang sebenarnya. Namun, kata Jade, obat pemicu gen masih dalam tahap percobaan. Obat itu tidak stabil. Selain itu, Anda hanya dapat mengaktifkan adrenalin dan hormon pria saat Anda sedang dalam kondisi paling marah. Negara yang sangat marah. Teresa mengerutkan kening. Logika macam apa itu? Di alam, sebagian besar hewan jantan bertanggung jawab untuk berburu dan bertarung. Hanya kemarahan yang ekstrim yang dapat merangsang hormon jantan mereka untuk meledak, menyebabkan otot-otot mereka terisi darah. Kekuatan mereka akan meningkat, dan mereka tidak akan takut akan rasa sakit. Mereka akan dapat menunjukkan keperkasaan mereka. Oleh karena itu, Jade menjelaskan, secara ekstrim, kemarahan yang ekstrim dapat memicu kejantanan. Kemarahan dapat mengubah seorang sarjana berwajah pucat menjadi seorang raja Kong yang pemarah. Tentu saja, kemarahan juga dapat mengubah Teresa kembali menjadi Hante. Kedengarannya masuk akal. Teresa berpikir sejenak. Jadi, maksudmu, setelah aku disuntik dengan obat pemicu gen, aku bisa berubah kembali menjadi hunter saat aku marah. Bukan hanya marah, sangat marah, sangat marah. Jade berkata, begitu kau tenang lagi, kau akan berubah kembali menjadi Teresa dari Hante. Tidak ada cara lain. Obat pemicu gen masih dalam tahap percobaan. Gen penyihir dan kebijaksanaan kapten yang tak terhitung jumlahnya bukanlah hal yang dapat dianalisis sepenuhnya. Jika kau menyuntikkannya sekarang, akan seperti ini. Apakah kamu serius? Teresa cemberut. Tapi aku tidak bisa terus-terusan marah. Tidak peduli seberapa marahnya aku, akan menjadi keajaiban jika aku bisa menahannya selama 3-5 menit. Apakah itu berarti aku hanya bisa menjadi pria selama 3-5 menit setiap kali? Apa gunanya? 3-5 menit seharusnya cukup untuk menyelesaikan pertarungan, kan? Tentu saja, aku pribadi lebih suka rencana pertama, kata Jade. Teresa di atas pinggang dan Handi di bawah pinggang sama manis dan cantiknya seperti sebelumnya, tetapi waktu bertarung mereka hampir tak terbatas. Mengapa kita tidak menggunakan rencana pertama? Bab 3420. Siapa yang mengatakan sesuatu tentang tipe pertama? Teresa tersipu. Ia berpikir sejenak dan berkata, lupakan saja. Mari kita pilih opsi kedua. 3 hingga 5 menit lebih baik daripada tidak sama sekali. Lagi pula, setelah Anda disuntik dengan obat pemicu gen, Anda dapat terus mengembangkan obat yang asli dan matang yang dapat membuat saya berubah kembali sepenuhnya dan tidak akan pernah berubah lagi. Ini hanya tindakan darurat sementara, bukan? Ya, kau benar. Jade berkata, tapi apakah kamu yakin tidak ingin mempertimbangkannya lagi? Menurutku pilihanmu cukup sia-sia. Sungguh, aku sangat menyarankanmu untuk memilih rencana pertama. Sejujurnya, bentuk Teresa jauh lebih populer daripada bentuk khusus Korea. Aku tidak peduli apakah aku populer atau tidak. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Singkatnya, aku akan berubah kembali. Teresa berkacak pinggang, menghentakkan kakinya, melotot, dan cemberut. Baiklah, giok itu mengendus dan meleleh menjadi bola raksasa dari logam cair, yang berguling perlahan dan menyelimuti Teresa. 5 menit kemudian, bola logam itu mekar lagi seperti bunga perak, menampakkan Teresa yang awalnya sangat gembira, kemudian curiga. Dia menyentuh wajahnya, mencubit payudaranya, dan membuka roknya untuk mengintip ke dalam. Dia berkata dengan kecewa, apa yang terjadi? Kamu sama sekali tidak berubah. Obat pemicu gen telah disuntikkan ke dalam tubuh Anda dan dipadukan dengan sempurna dengan sel-sel Anda. Namun, kita masih membutuhkan katalis. Jade berkata, kemarahan. Jangan lupakan kemarahanmu. Oh, benar. Teresa menarik napas dalam-dalam. Dengan tangan di pinggulnya, dia memutar pinggulnya dan menggertakkan giginya karena marah. Berpikir cukup lama, wajahnya memerah, tetapi dia tidak marah lagi. Masalahnya, tidak ada yang membuatku marah akhir-akhir ini. Devourer telah dihancurkan, dan sektor Blood Demon telah disatukan. Kita semua mudah diajak bicara dan berkomunikasi. Hela, Natasha, Putri Summer, dan orang-orang lainnya di benua Zamrud telah menghubungi satu sama lain secara rahasia, berharap untuk mencapai rekonsiliasi antara sektor Blood Demon dan dunia kecerahan sesegera mungkin. Kamu akan memperbaiki Jade dan melompat kembali ke alam semesta Pangu sehingga semuanya akan damai dan lancar. Mengapa aku marah? Itu akan mengerikan. Jade berkata, untuk memicu ledakan hormon pria di dalam tubuhmu, kemarahan adalah pendekatan yang paling langsung dan efektif. Hanya itu yang dapat kulakukan dengan teknologi yang kumiliki saat ini. Mengapa kau tidak mencoba mengingat kembali kejadian-kejadian yang menggetarkan jiwa, berbahaya, dan menyebalkan di masa lalu? Ya, Teresa mengangguk, tenggelam dalam kenangan yang jauh. Ia memikirkan dirinya sendiri. Pertarungan sengit antara Blackjack dan Devourer. Blackjack memilih untuk binasa bersama Devourer demi menyelamatkan semua orang dan menebus jiwanya sendiri. Dia memikirkan perang antara Imperium Manusia Sejati, Federasi Star Glory, dan Aliansi Kesepakatan Suci. Banyak manusia, termasuk Kaisar Muda Li Jialing, telah menyerbu keluar angkasa dengan tegas dalam kapal luar angkasa mereka yang rusak untuk mempertahankan martabat dan harga diri mereka.
Dia teringat kembali, di kota kelahirannya, di Nautiland Paradise, di dunia persilatan, Raja Tinju telah menyerbu ke kota di langit, bunga lili laba-laba merah, menyeret tubuh besinya yang semegah gunung, sedangkan Guru Yao mengerahkan seluruh kekuatan para penggarap di hadapan miliaran warga kerajaan. Gambaran penuh gairah dan amarah yang tak terhitung jumlahnya melintas di depan mata Teresa. Teresa merasa napasnya pendek, jantungnya berdetak cepat, dan suhu tubuhnya melonjak. Ia dapat merasakan darahnya mengalir deras di dalam tubuhnya seperti bendungan yang jebol, menghantam organ-organ yang bertanggung jawab atas produksi hormon pria. Ia dapat merasakan otot-ototnya mengembang dan mengeras inci demi inci, seolah ambisi dan kekuatannya telah kembali ke dadanya. Marah, aku geram sekali. Teresa berteriak, aku kembali. Aku kembali. Ledakan, Teresa dikelilingi oleh busur listrik dan kecerahan emas. Dia menari dalam jalinan lengkung listrik yang menyilaukan. Namun sesaat kemudian, dia membeku dalam posisi canggung dan berteriak kecewa, tunggu. Dia tidak berubah sama sekali, kecuali payudaranya yang membesar. Ini sama sekali bukan bentuk spesial. Ini Teresa versi dewasa. Coba aku lihat. Jade menyipitkan matanya dan mengamati Liao dari ujung kepala sampai ujung kaki. Baiklah, kamu memang lebih dewasa dan mendominasi sekarang. Aku merasa kamu lebih cocok untuk dinobatkan sebagai Crimson Queen daripada gadis muda di masa lalu. Itu sama sekali bukan inti persoalannya, oke. Teresa menggertakkan giginya karena marah. Intinya, aku tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, aku menjadi, di sini, dan di sini. Bahkan lebih keterlaluan dan merepotkan. Sepertinya ada kesalahan kecil dalam percobaanku. Jangan khawatir, begitulah cara bereksperimen. Kamu harus terus berjuang bahkan setelah berkali-kali gagal. Kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Jade berkata dengan tidak bertanggung jawab. Kemudian dia memasang wajah serius dan berkata, atau mungkin, kemarahanmu belum cukup dan belum mencapai titik kritis. Mengapa kamu tidak mencoba untuk menjadi lebih marah? Saya tidak bisa lebih marah lagi. Teresa menggertakkan giginya. Jika kau terus marah, aku akan membunuhmu. Baiklah, jangan terlalu bersemangat. Mari kita pikirkan hal lain. Sedangkan untuk bentuk seperti saudara perempuan, itu tidak akan bertahan lama, kata Jade. Dalam 3 hingga 5 menit, itu akan kembali ke bentuk seperti anak perempuan. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Teresa duduk di tanah dan menatap Jade tanpa daya. Mari kita bicarakan hal lain, kata Jade. Tentang apa? Aku tidak ingin membicarakan apapun sekarang, kata Teresa lesu. Bagaimana dengan Devourer? Jade bertanya, kamu juga tidak ingin bicara. Binatang yang menelan. Teresa sangat tertarik. Apa yang kamu temukan? Setelah aku menata ulang semua gambar dan video setelah Blackjack menerobos masuk ke Istana Merah, aku menganalisis riak energi yang dilepaskan oleh Devourer dan semua yang dikatakannya dan menemukan kebenaran yang mengejutkan. Tidak heran aku tidak menemukan sesuatu seperti Devourer di basis dataku, yang pernah terhubung ke seluruh perpustakaan peradaban purba. Menurut perkiraanku, kemungkinan besar itu dari masa depan. Dari masa depan, Teresa merasa sulit untuk mempercayainya. Apa artinya? Apakah itu berarti ia dapat melawan arus waktu dan kembali ke masa lalu? Jika dia berkata jujur, ini adalah satu-satunya jawaban, kata Jade. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.